Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Oktavia Trisnawati, kelas A semester 7, program mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Pada hari ini saya akan membahas buku ke-7 kajian seminar masalah sosial. Yang pertama, bukunya berjudul Dipertimbangkan Kembali Masalah Presisi yang Tepat dalam Sebuah Teori Keadilan menurut David Mapel. Pada buku ini berisi berbagai macam materi, namun saya meringkasnya mengambil inti dari buku tersebut. Yang pertama, tulisan Dworkin tentang kesetaraan mewakili satu ekstrim sehubungan dengan jenis presisi yang mungkin diminta dari awal prinsip. Dia bertujuan tidak kurang dari deskripsi tentang apa yang lengkap kesetaraan antara setiap anggota masyarakat. Akan terlihat dengan memperhitungkan sumber daya yang mungkin dimiliki setiap orang. Efeknya, keputusan dan tindakan setiap orang atas kepemilikan semua orang lain seluruh masa hidup mereka, dan memberi kompensasi kepada semua orang seluruh masa hidup mereka dan memberi kompensasi kepada individu atas kecelakaan tersebut. Latar belakang sosial dan anugerah alam. Nah, dalam buku ini menurut Dworkin sendiri bahwa kesetaraan antara setiap masyarakat itu akan terlihat ketika kita memperhatikan dan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki oleh setiap orang. Di sini seorang memiliki sumber daya yang berbeda-beda, mulai dari sumber daya manusia, yaitu kemampuan atau pengetahuan dimiliki seseorang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan juga melalui sumber daya manusia tersebut, seorang dapat memanfaatkan sumber daya alam atau manfaatkan masalah-masalah sosial atau konteks sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu di mana menurut mereka melalui teori yang tulisan Dworkin ini bahwa seseorang yang memiliki latar belakang sosial yang bagus cenderung mereka akan memiliki suatu tanggapan mengenai alam atau sumber daya alam itu dengan sebaik-baiknya atau melakukan hal-hal dengan benar, melainkan mereka yang memiliki sumber daya manusia yang rendah, maka cenderung juga mempengaruhi perilaku mereka tersebut. Nah, yang berikutnya, menurut Ravis, ia mencoba menghubungkan prinsip-prinsip pertama keadilan, istilah, konsepsi yang berbeda dari subjek utama dari keadilan sosial. Tidak hanya untuk pertimbangan yang dipertimbangkan, tapi juga untuk berbagai latar belakang dengan memeriksa pengertian seperti struktur dasar, bidang keadilan, teori juga, misalnya konsepsi orang, asumsi, dan situasi keseluruhan masing-masing individu, yaitu di mana penulis mencoba untuk menentukan tentang kerjasama sosial dan fakta umum teori sosial. Nah, di sini di mana menurut Ravi sendiri, ia mencoba melalui keadilan sosial, ia mulai melihat di kehidupan masyarakat di mana masing-masing individu akan menentukan kerjasamanya, baik itu kerjasama sosial dan fakta-fakta sosialnya di sini di mana melalui fakta-fakta yang ada di masyarakat tersebut, Ravis mencoba untuk melihat apakah dalam masyarakat itu sudah dilaksanakan keadilannya atau belum. Dan juga keadilan seseorang itu tergantung berdasarkan masing-masing individu di mana seseorang memperlakukan suatu keadilan tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Cenderung orang sedikit sekali untuk bertindak adil karena menurut mereka berdasarkan situasi mereka tersebut, mereka cenderung memiliki perbedaan yang dilakukan dalam hal keadilan sosial tersebut. Nah, berikut kita lanjut ke materi ke pembahasan selanjutnya, yaitu menurut Ackerman berpendapat bahwa konsepsi negara yang liberal dapat dibenarkan dengan menunjukkan bahwa kita bahkan dapat membenarkan kebijakan sosial yang egaliter aktivis meskipun dimulai dari situasi yang memastikan netralitas yang ketat. Ackerman mengembangkan teorinya dalam 3 tahap, yaitu ada pada tahap ideal teori, kita menemukan situasi pilihan imajiner yang lainnya.
Nah, di sini bahkan dia membatasi pembahasannya sederhana, yaitu metrik apapun untuk mengukir kesetaraan sepanjang satu dimensi lain, nilai untuk dua doktrin, utilitarianisme, hedonistik, dan sesuatu yang disebut seperti pemenuhan mengalami penggunaan metrik lainnya. Di sini, menurut Ackerman, kita dapat mengambil sedikit poin penting di mana menurut Ackerman sendiri di sini bahwa ia lebih menerapkan tentang konsepsi negara yang liberal. Kita saja bahwa negara yang liberal itu adalah negara yang memberikan kebebasan penuh terhadap negaranya dan masyarakatnya dalam melakukan berbagai kebijakan maupun aktivitas lainnya. Di sini, menurut Ackerman sendiri, dia membayangkan kebijakan sosial dengan egaliter aktivis, walaupun di sini ia lebih menekankan kepada netralitas, atau di mana seseorang harus bersifat netral atau tidak berat sebelah, di mana ia tidak memihak salah satu pihak melainkan lurus netral, sehingga dalam melakukan suatu dalam mengembangkan teorinya tersebut ia lebih menitik beratkan kepada sifat yang netral. Nah, di sini juga pada tahap-tahapnya ia juga menentukan tentang suatu pilihan imajiner lainnya, yaitu di mana melalui dengan akal kita, di mana seseorang biasanya bertindak itu melalui akal atau khayal, akal atau imajinasi dari seseorang tersebut, itu juga sangat mempengaruhi dari teorinya tersebut. Nah, di sini juga dia membatasi pembahasannya yang sederhana mengenai metrik, yaitu mengukur kesetaraan sepanjang satu dimensi nilai untuk dua doktrin, utilitarianisme, hedonistik, dan sesuatu yang seperti disebutkan tadi yang menghalangi penggunaan metrik lainnya. Di sini bahwa hedonistik itu kita tahu bahwa kehidupan di mana seseorang hanya untuk bersenang-senang atau hanya untuk mencapai satu kesenangan atau kepuasannya tersebut. Nah, melalui sifat hedonistik ini cenderung terjadi pada negara-negara yang bersifat liberal. Di negara-negara liberal tersebut sering sekali kita temukan sifat-sifat yang hedonistik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk membenarkan metrik dengan rasionalitas, membahas secara teori liberal, eksploitasi mewajibkan seorang penulis berpendapat bahwa netralitas yang berlaku menetapkan bahwa tidak ada aturan negarawan untuk mengambil tindakan agresif terhadap ras, jenis kelamin dan kekayaan, distribusi dan melibatkan metrik yang tidak netral. Aritmatika dominasi yang menggerogoti legitimasi dialogis suatu pemerintahan liberal, sampai sumber daya yang ingin dia bagi sama rata dengan setiap orang. Setidaknya, sebaik seperti orang lain, tidak ada yang bisa diminta. Sifat sumber daya yang memungkinkan adalah barang-barang seperti anugerah genetik, membuat lebih dari pengorbanan yang sama, hak atas kesetaraan awal di keluarga yang stabil, pendidikan liberal, kebebasan untuk berbicara, berkumpul, bergaul, sumber daya baru saja disebutkan dengan kata lain dalam keadaan sebenarnya, dan mereproduksi, kebebasan untuk mengumpulkan uang dan bentuk lainnya. Prinsip persamaan awal akhirnya menjadi prinsip ganti rugi. Di sini kita bahas mengenai eksploitasi. Di sini dalam buku yang dibahas oleh Ackerman tersebut bahwa eksploitasi sering terjadi di berbagai macam negara, tak terkecuali di negara yang disebutkan dengan pengaruh liberal tersebut, di mana eksploitasi tersebut tidak lagi memandang ras, jenis kelamin, kekayaan, melainkan eksploitasi di sini mereka cenderung tidak memandang fisik ataupun keadaan seseorang, baik itu miskin maupun kaya, maka seorang tersebut akan cenderung untuk dieksploitasi dan kehidupan mereka pun akan terbengkalai atau tidak memiliki kehidupan yang baik. Nah, di sini menurut eksploitasi di sini dari teori liberal, secara liberal ini bahwa orang-orang yang memiliki dominasi yang tinggi akan melakukan eksploitasi terhadap orang-orang yang memiliki status atau kedudukan yang rendah. Nah, di sini sumber daya alam yang juga dieksploitasi oleh orang-orang tersebut juga, mereka mengatakan bahwa sumber daya alam itu seperti warisan genetik, di mana seperti milik mereka secara turun-temurun, melainkan
Sumber daya alam itu memiliki bersama, namun sumber daya alam tersebut cenderung dimanfaatkan oleh beberapa orang oknum, yaitu untuk memperkaya diri sendiri, sehingga beberapa masyarakat atau orang-orang yang memiliki kedudukan yang rendah tidak dapat memiliki atau merasakan dari sumber daya alam tersebut. Nah, cenderung politik-politik eksploitasi tersebut sering terjadi di negara-negara ini. Nah, di sini juga menurut Ackerman bahwa dalam keadaan sebenarnya itu mereka juga memproduksi kebebasan untuk mengumpulkan uang. Nah, di sini para neoliberal tersebut mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan jalan yang tidak baik atau dengan cara mengeksploitasi. Berikut teori keadilan perfeksionis William Goldstone. Dia melakukannya ini dalam 3 cara, yaitu pertama, dengan mengajukan definisi objektif tentang barang, yaitu istilah kebutuhan daripada preferensi. Yang kedua, dengan memasukkan beberapa jenis barang dalam akunnya tentang manusia berkembang tanpa mencoba untuk peringkat barang-barang tersebut dalam hal kecenderungannya untuk mempromosikan barang dominan tunggal. Dan yang ketiga, dengan memasukkan sesuatu yang disebutnya barang moral di dalam pepatah teorinya. Di sini ia lebih menjelaskan bahwa lebih objektif tentang barang dan juga tentang jenis barang yang digunakan secara peringkat. Dan ketiga itu di mana ia lebih memiliki moral, di mana moral seseorang digunakan atau digunakan sehingga sesuatu perfeksionis, teori perfeksionis tersebut menurut William Goldstone dapat terjadi dengan baik. Dan berikut sebuah teori subjektif dari mengevaluasi barang, baik dengan preferensi individu yang sebenarnya kegunaannya berasal dari kesejahteraan seseorang hanya dari sudut pandang orang itu, fakta bahwa itu mewakili dalam keadaan yang terbaik yang tersedia preferensi. Seperti yang ditunjukkan Daniels, semua barang berikut, yaitu kekuasaan dan hak prerogatif kantor dan keluar, keberatan apapun terhadap teori Ravis berdasarkan ketidakmampuannya untuk menangani posisi tanggung jawab di semua ekonomi dan politik, utamanya masalah kebutuhan khusus, tampaknya tidak terlalu merusak kita. Kita akan merenungkannya kembali, institusi dan struktur dasar pendapatan dan kekayaan dan sosial pada fakta bahwa tidak ada teori keadilan yang dapat menangani masalah ini secara memadai dasar harga diri. Nah, selain itu, tampilan apapun yang berfokus, meskipun Ravis gagal mengatasi masalah pengindeksan, sama sekali kebutuhan khusus harus mendefinisikan pengertian kebutuhan secara luas. Di sini, menurut Daniels bahwa menurut dia kekuasaan dan hak prerogatif kantor itu dimiliki oleh kantor tersebut berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang dalam bidangnya di kantor tersebut, yaitu melalui contohnya di bidang ekonomi, di mana seseorang yang memiliki politik yang unggul, maka mereka dapat manage atau mengatur berbagai kebijakan ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan juga menurut selain itu tampilan yang berfokus, Ravis mengatakan bahwa kebutuhan yang sangat luas itu mencakup berbagai macam kebutuhan masyarakat. Jadi di sini menurut Ravis, kita masyarakat itu memiliki kebutuhan yang secara luas dan juga harus dipenuhi oleh masyarakat tersebut. Jadi masyarakat menggunakan berbagai macam hak-hak dan juga kemampuan pendidikan maupun kekayaan mereka atau hak-hak yang mereka miliki untuk dapat memiliki tatanan ekonomi yang lebih baik. Nah, sekian dari hasil pembahasan mengenai buku ke-7 ini. Sekian dan terima kasih.